Terusnya yang gue terasa energi yang luar biasa tuh adalah panik, sedih, khawatir. Tapi yang gue lihat malah baru gue scan langsung terlihat vision rupiah. Gue rasa ini simbolisasi sih. Anak ini belum ngerti apa-apa. Si ibunya misalnya agak memperlakukan dia kasar apa gimana, anak ini nggak ngerti itu salah atau enggak. Pihak keluarga bilang, ya mungkin diculik segala macam. Dia menculiknya, ya siapa? Ini udah jatuhnya udah fitnah jin sih. Sama saya jadi pada sujon. Kok anak hilang, postur tubuhnya, mukanya tenang. Oh, nggak nangis. Nggak nangis. Apakah saya harus nangis setiap hari? Ya kan dipublikasikan. Tadi kan saya nangisnya sama Allah, saya ngadu di atas. Ya kan, cukup saya sama Allah aja saya nangis ya kan. Di situ saya kucurkan air mata Pak. Jadi saya itu kepikiran pemirsa sama anak Subang yang hilang sampai detik ini belum diketemukan, yaitu Dek Dano. Ya kemudian saya buka TikTok gitu loh pemirsa. Nah pada saat saya buka TikTok, saya itu melihat sebuah tayangan gitu loh, yaitu klarifikasi orang tua dari Dek Dano ini tentang penemuan uang. Jadi saya kayak tergerak ini untuk berperan gitu loh, untuk menemukan keberadaan Dek Dano ini gitu ya. Nah jadi begini pemirsa, tadi saya screenshot ya, tayangannya itu, kemudian saya amati dan saya menemukan sinyal-sinyal dari alat ini atau yang disebut ilmu refleksivitas alam. Jadi begini tayangannya ya, saya kasih lihat ya pemirsa. Nah itu judulnya klarifikasi orang tua anak hilang di Kalijati Subang tentang penemuan uang ya. Nah di sini saya ini lihat di sini ya, ini yang logo itu jumlahnya ini ya. Nah ini kalau jumlah ini 5. Kemudian ini yang komen itu lah kalau jumlah juga 5 ya pemirsa. Nah kemudian ini yang nyimpen kalau dijumlah juga 5. Dan saya juga lihat di sini tuh pemirsa. Nah ini ya yang membalas ya. Nah itu jumlahnya juga 5 ya, kalau dijumlah 5 yang artinya itu apa pemirsa? Artinya itu ya sedulur papat kali mau pancer ya. Nah jadi Dek Darel ini masih ada nyawanya karena masih lengkap sedulur papat kali mau pancer. Nah Dek Darel ini detik ini pada saat saya melihat tayangan ini ya ini masih dalam keadaan hidup. Nah kemudian ada lagi di sini pemirsa yang share itu jumlahnya 61 ya. Nah 6 kalau sama 1 itu dijumlah 7 yang artinya apa? Untuk suatu tujuan. Tujuan apa pemirsa? Nah ini yang dibicarakan atau klarifikasinya orang tua dari Dek Darel ini seputar penemuan uang ya. Saya akan jelaskan lebih detail ya pemirsa. Nah penemuan uang ya, nah uang itu ditemukan oleh bapaknya Dek Darel ini di tempatnya Pak D ya. Yang saya artikan Pak D ini bapak gede, bapak temu gede atau ya Pak Bos lah ya, di situ Pak Bos. Menurut mana saya masih hidup. Jadi Dek Darel ini tidak dibunuh atau tidak meninggal atau tidak ditinggalkan. Akan tetapi memang kedua orang tuanya Dek Darel ini mengetahui keberadaan Dek Darel ini di mana. Makanya orang tua dari Dek Darel ini tidak terlihat sedih gitu ya, bahkan biasa saja. Nah, seseorang orang tua kalau kehilangan anak kayak apa ya? Nah ini raut kesedihannya memang tidak terasakan begitu ya, seperti biasa-biasa saja karena beliau ini memang tahu keberadaan anaknya dalam keadaan baik-baik, bahkan masa depannya itu jauh lebih baik. Nah, Dek Darel ini sebenarnya bukan dijual ya, tapi ini diminta atau dirawat bos saya. Nah, dimana dirawatnya itu tentu akan dikasih timbal balik uang ya sebagai ini pulang ya, nanti bukan dijual ya, itulah ya sebagai timbal balik lah. Nah bapaknya Dek Darel ini kan juga lagi banyak kebutuhan ya, banyak biaya yang harus dikeluarkan dan beliau bapak ibunya berpikir Dek Darel itu diasuh di orang yang tepat, orang yang kaya dan masa depannya Dek Darel ini pasti terjamin. Nah selain itu beliau ini bisa menutupi semua kebutuhannya yang memang saya lihat ini banyak sekali ya kebutuhan yang segera harus beliau selesaikan gitu. Jadi jalannya sudah buntu. Nah hal seperti ini kan beliau tidak mungkin, menurut pemikiran beliau tidak mungkin cerita ke keluarganya ataupun ke temannya karena beliau pastinya malu. Makanya beliau membuat sebuah skenario pada saat mudik Dek Darel ini hilang gitu loh ya. Nah itu sudah direncanakan di skenario. Emangnya bisa rentaknya terusin? Apa? Enggak apa-apa. Ini rumah saya bang. Iya Pak, rumahnya bagus Pak. Enggak bagus sih, biasa aja rumahnya. Bali Pak, suasananya. Iya suasananya Bali. Iya. Saya kan pengagum
ke ajaran-ajaran leluhur. Iya Pak. Bali, Jawa, Sunda, Betawi. Seneng saya. Abang bisa punya rumah kayak gini ya Pak? Iya, nanti kalau abang besok tiba-tiba jadi pengusaha. Amin ya Allah, didoain. Iya, jadi abang bisa punya Aku di sini jujur guys, aku aneh guys ya. Aku melihat mimik orang tua ini ya, yang dari Darel ini, yang anaknya hilang di Subang, itu kan yang lagi viral sekarang nih, hilang di Subang ya apa, entah hilang di mana itu apa goib, nggak ngerti kita ya. Yang jelasnya saya lihat mimik orang tua ini nggak ada sedih-sedihnya. Lah kalau anak kita hilang, pasti kita minta tolong, jangan dulu berhenti Pak cari anak aku, tolonglah Pak sampai ketemu Pak, jangan berhenti lah ini. Tim pencarian berhenti, seolah-olah mereka itu plong, tenang aja. Kayaknya alhamdulillah sudah berhenti pencarian. Ini gimana ini konsepnya ini gimana ini? Aduh aku gergetan ya pokoknya, gergetan sama orang tua yang hilang ini anaknya ini. Semoga lah anak ini cepat ketemu ya Allah supaya tahu titik terangnya gimana. Ada yang menyaksikan nggak ketika mobil pulang lagi? Ibunya yang ngantar. Di sana ibunya ya. Itu bapak kayaknya yang ngantar. Ngantar pulang gimana? Ngantar ke mobil. Supirnya? Enggak, yang ngantar supir teh itu Buya yang nganterin supir. Supirnya dianterin ke mobil sama buyanya? Sama ayahnya. Jadi sama ayahnya, supirnya dianterin ke mobil. Orang tua Darel tak terima bantah isu Darel dijadikan tumbal. Terbaru, celakanya simpang siur tentang penyebab kehilangan bocah 3,5 tahun itu menyeruak begitu kencang di tengah misteri yang belum sepenuhnya tersingkap. Yang paling menghenyakan dada Khairuddin adanya anggapan Darel anak hilang di Subang, diduga karena menjadi tumbal orang tuanya. Keterangan itu disampaikan oleh sejumlah YouTuber. Khairuddin kemudian dengan tegas meresponsnya. Saya tidak ada istilahnya mau bikin apa seperti yang dianggapkan orang-orang itu. Saya masak mau mengorbankan anak saya untuk mencari keuntungan. Memang saya orang tua macam apa? Saya kan masih punya hati nurani, katanya sambil menangis. Itu anak kesayangan saya, mohon maaf ini para YouTuber-YouTuber yang bikin konten-konten dengan kejadian kayak begini. Tolonglah konten-konten yang dibuat pakai pikiran yang sehat, jangan mencari keuntungan pribadi, ucap ayah Darel. Sementara itu, warga sekitar ada yang mengaitkan hilangnya Darel sebagai sebuah kejadian mistis. Seperti yang disampaikan tetangga sekitar bernama Atang Kusuma. Dia mendengar bahwa penyebab Darel hilang karena dibawa makhluk halus. Sebelum kejadian itu ada 2 ayam, terus anak itu dalam kurung Darel ngasih makan ayam pakai biskuit, tetapi anak itu tiba-tiba melesat diambil sosok cahaya putih. Ada yang lihat, kata dia. Lain lagi tanggapan warga sekitar atas dugaan itu. Adapun sosok yang mengambil Darel, kata dia, adalah sosok berpenampilan 2 orang tua, 1 lelaki, 1 perempuan. Percaya enggak percaya? Masa sih anak maksudnya kan lagi main di sini tiba-tiba hilang? Soalnya kejadian ini baru pertama kali, anak saya juga sering main di sana sini sendirian. Nggak pernah begitu, kata warga lainnya. Di sisi lain, sang supir ungkap kesaksian saat melihat Darel. Kemal, seorang sopir yang mengantar keluarga Darel anak hilang di Subang, buka suara soal kesaksiannya di kasus tersebut. Darel 3,5 tahun diketahui hilang misterius pada 24 April 2023 lalu saat tiba mudik dari Jakarta ke Kalijati Timur, Kabupaten Subang. Menurut penuturan Kemal, dia masih menyaksikan sendiri sosok Darel si anak hilang Subang saat tiba di Kalijati. Kemal juga sempat melihat anak itu bermain dengan ceria di halaman. Kemal pun bercerita kronologi bagaimana kasus anak hilang Subang itu pertama kali mencuat. Semua bermula pada Senin 24 April 2023 ketika Kemal mengantar keluarga Khairuddin ayah Darel bersama ketiga anak, istri dan orang tua serta mertuanya ke Subang. Kemal adalah tetangga Khairuddin di Kuitang, Jakarta Pusat. Kemal bilang mereka berangkat sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pagi dari Kuitang. Karena jalan tol lancar, mereka tak sempat berhenti dan hanya sekali stop untuk mengisi kartu tol. Sesampainya di Kalijati, semua penumpang kemudian turun. Tapi tidak dengan Darel yang enggan turun. Usai barang bawaan semua diturunkan, kedua orang tua Darel lalu membujuk turun. Kemudian Kemal makan makanan yang dijamukan oleh Khairuddin. Ketika itu dia melihat sendiri bagaimana Darel masih aktif mondar-mandir keluar masuk rumah.
Ketika itu Kemal meninggalkan lokasi tujuan Khairuddin di Kalijati sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Khairuddin lantas antarkan Kemal menuju mobilnya. Saya nggak diantar sama istrinya, cuma sama Buye saja. Dia sendiri enggak sama anaknya juga, ucap Kemal. Ketika itu anaknya pada di dalam semua sama istrinya, pada main di situ, tambahnya. Dirinya kemudian terkejut-kejut saat pukul 15.30 WIB sesampainya di rumah di Kuitang, tiba-tiba ditelepon Khairuddin, ayah Darel. Sampai rumah dia nangis-nangis telepon saya, katanya anaknya hilang. Saya kaget, dia nangis-nangis minta carikan orang pintar. Wah, kalau Ustadz saya kenal. Kalau orang pintar saya enggak kenal, ucap Kemal. Artinya cuma sekitar 2,5 jam dari dia pulang sampai tiba di Kuitang, anak itu sudah menghilang di Kalijati. Makanya cepat banget ya, saya dari sana jam 13.00 sampai Jakarta lagi 15,30, terang Kemal. Makanya saya bingung juga, cuma saya pastikan anaknya turun dari mobil. Sudah pasti jelas, kita bareng-bareng ke rumahnya, kata Kemal soal kasus anak hilang Subang.